Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai IRD 3NF yang telah kami buat. Di sini terdapat 3 tabel, yakni ada tabel anggota, tabel peminjaman, dan juga tabel buku. Yang pertama ada tabel anggota, yang mana tabel anggota ini menyimpan informasi dasar seperti ID anggota, nama, dan juga alamat. Yang mana nama alamat ini bergantung penuh pada ID anggota. Lalu selanjutnya ada tabel peminjaman, yang mana tabel peminjaman ini berfungsi sebagai penghubung antara anggota dan juga tabel buku. Di peminjaman ini berfungsi sebagai mencatat transaksi peminjaman melalui ID anggota dan juga ID buku, serta tanggal peminjaman. Dan untuk tabel buku di sini gunanya itu adalah untuk mencatat koleksi seperti koleksi ID buku, judul, dan juga pengarangnya. Nah, di sini mereka itu saling berhubungan satu sama lain, yang mana hubungan antara anggota dan peminjaman itu adalah one to many, yang mana satu anggota dapat melakukan banyak peminjaman, dan korelasi antara peminjaman dan buku itu adalah many to one, yang mana peminjaman banyak tapi bukunya mungkin hanya satu. Maka disinilah mereka saling berhubung satu sama lain, yang mana tandanya struktur ini memastikan bahwa integritas datanya ini melalui relasi foreign key ini dapat menghindari duplikasi informasi dan memudahkan pelacakan riwayat peminjaman, sehingga dapat mendukung operasional dalam perpustakaan seperti manajemen anggota, inventaris buku, dan juga pencatatan transaksi. Mungkin hanya itu penjelasan mengenai tabel IRD 3NF ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menjadi bagian menjadi master. Langsung saya mulai saja. Saya tunjukkan dulu bahwa Windows Firewall saya sudah mati ya. Pertama kita harus matikan dulu di security. Nah, ini firewallnya sudah saya matikan. Juga bisa saya matikan ya. Sudah saya matikan semua. Lalu pertama kita buka CMD untuk mengecek IP dari laptop kita yang pertama. Nah, ini adalah IP saya, dan untuk IP laptop teman saya itu adalah ping 192.168.192.168.1.6. Nah, ini berarti kami sudah terhubung. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke Laragon. Kita buka, cek. Nah, kita buka salah. Kita buka langsung PHP MyAdmin-nya. Nah, di sini saya langsung melakukan membuat database ya. Lihat database. Perpustakaan. Ya. Lalu saya punya tabel anggota, tabel buku, dan juga tabel peminjaman. Jadi kita stop terlebih dahulu untuk mengedit my ininya ya. Sini my ini. Lalu kita harus menambahkan ini di bawah my SQLD-nya. Server strip ID sama dengan 1, log strip bin sama dengan MySQL strip bin log, strip do, strip db, strip replikasi. Jadi perpustakaan ya. Perpustakaan. Karena tadi namanya perpustakaan. Perpustakaan. Save. Ingat ya, jangan sampai ini double. Kalau di exam ini double, kita harus hapus yang di bawah. Kalau di Laragon nggak ada. Kemudian
kita start lagi, kita refresh, kemudian kita bakal buat user. Jadi kita udah coba ya. .111.6 kan. Ini 111.6. Ini harusnya error nggak sih? Nah, udah ini error karena ini udah dibuat, ya kan? Jadi intinya, atau apa ganti namanya? Replication ya, coba ya, apa kan? Replication. Tuh, intinya. Nah, ini yang barusan kita buat ya, replication. Kita bakal pakai ini. Karena yang replika yang pertama itu untuk tadi coba. Selanjutnya adalah kita untuk show master status. Nih, perpustakaan, oke? Selanjutnya bakal dilanjutin di bagian slave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lutfi Rahman Solihah sebagai slave master dari partner dari master saya yaitu Lian. Yang pertama di sini tentunya kita akan buka dulu. Mematikan firewall-nya. Di sini saya sudah mematikan firewall-nya menjadi off semua. Setelah itu kita melakukan OpenCMD gunanya untuk mengecek IP address kita. Nah, di sini ada mana ya tadi? IP config. Nah, di sini IP addressku tuh 192.168.1.1.6. Lalu untuk mengecek apakah saya dan partner saya sudah terhubung, dilakukan ping dengan IP address dari master saya. Nah, di sini sudah terbukti bahwasannya kami sudah terhubung. Lalu setelah itu kita masuk ke database-nya. Di sini kami menggunakan Laragon. Lalu kita masukin ini database dulu nggak sih? Kita lakukan di sini pertama kita stop dulu. Setelah kita stop, kita anuin my ininya. Nah, untuk melakukan my ini di sini kita tambahkan server ID-nya. Karena saya sebagai slave, makanya di sini server ID-nya itu 2. Lalu untuk ininya diganti menjadi perpustakaan karena database yang akan kita gunakan adalah database perpustakaan. Nah, di sini di port host-nya menggunakan IP address punya. Oke, terus itu kita di sini ctrl-s. Setelah itu kita start lagi. Setelah itu kita buka database-nya. Nah, di sini kita buat database baru yaitu perpustakaan tadi. Setelah itu import database yang telah dibuat oleh master saya. Nah, setelah diimport, kita melakukan koneksi antar slave dan master. Yaitu di sini saya mau nge-copy aja karena cukup ribet ya. Tadi itu ada. Ini kok error tiba-tiba bisa kan. Terus ininya tadi itu 71 MySQL bin-nya itu 001, posisinya 1603. Replication. Nah, setelah itu kita akan melakukan start. Setelah melakukan start replika, kita akan melihat show replika status. Nah,
Di sini saya dan partner saya sudah terhubung, tinggal menunggu dia melakukan pengiriman file. Nah, selanjutnya kita akan mengirimkan atau mengupdate ya file yang ada di tempat saya. Kita bakal ke SQL, ya, tinggal copy. Ini yang anggota ya, anggota dulu. Bah. Nah, ini yang anggota. Lalu selanjutnya saya akan tambahkan yang peminjaman. Apa ya? Oh, sepertinya ini dulu. Ini peminjaman. Oh, buku dulu ya. Oke, baru yang selanjutnya baru yang peminjaman. Sudah saya insertkan ya. Sini yang anggota dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dilihat di PHP My Admin slide saya ya. Karena master saya telah mengirimkan source ke saya, di sini kita akan lihat apakah kami benar-benar terhubung sebagai master dan slave. Pertama, di sini kita akan lihat anggota apakah sudah jadi. Nah, di sini dapat dilihat bahwasannya data yang telah diinsert oleh master saya dapat saya lihat juga sebagai slave apa saja data-data yang telah diinsert. Dan di sini memastikan bahwa kami telah terhubung antara master dan slave. Terima kasih. Kamsia. Baik, selanjutnya saya akan mengimplementasikan fragmentasi vertikal, horizontal, dan juga campuran. Yang pertama saya akan mengimplementasikan fragmentasi horizontal, yaitu saya membuat ini kita buat lihat view peminjaman Januari. Nih, Januari ya, dari 28, 27, 26, 25 dan seterusnya. ID bukunya berbeda-beda ya. Lalu selanjutnya yang vertikal. Vertikal itu kita memisahkan fieldnya ya, tabelnya gitu. Saya cuma buat ini aja. Kita lihat isinya. Nah, cuman ID anggota sama alamat ya. Ini yang vertikal. Selanjutnya yang campuran saya membuat gini. Jadi ini yang campuran. Jadi kita memilih ID anggota sama tanggal pinjamnya aja. Terus itu yang vertikalnya, horizontalnya kita memilih yang 15 teratas saja ID-nya gitu. Mungkin itu saja buat yang fragmentasi.